Kadang kita tidak sadar, yang benar-benar berubah bukan hanya hubungan, tapi juga hati yang pernah terlalu lama bertahan. Ini bukan kisah tentang balas dendam. Ini tentang diam yang perlahan menjadi kekuatan. Dan tentang seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Karma bekerja saat aku hanya diam full version. Saksikan perjalanan Kirana dan Arman dari awal. Saat semuanya masih utuh. Hingga saat karma menemukan jalannya sendiri. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada pertanda apapun bahwa hidupku sedang berubah. Matahari muncul seperti biasa, menembus tirai tipis kamar tidur kami. Cahaya jatuh tepat di lantai, membentuk garis panjang yang selalu ada setiap pagi. Garis yang sering kuanggap sebagai tanda bahwa hari baru dimulai. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Sudah lama sekali aku tidak dibangunkan oleh suara Arman. Tidak oleh sentuhannya, tidak oleh bisikannya. Bahkan tidak oleh gerakan kecil saat ia berganti posisi tidur. Ia selalu bangun lebih akhir dariku. Atau mungkin aku saja yang terlalu sering terjaga. Aku menoleh ke samping. Arman masih tidur, punggungnya menghadap ke arahku. Jarak di antara kami terasa janggal. Tidak jauh, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa kami tidak lagi saling mencari. Dulu, bahkan dalam tidur pun, kami saling mendekat tanpa sadar. Sekarang, jarak itu seperti keputusan yang diambil tubuhnya sendiri. Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu selalu membuatku merasa pulang. Kini, wajah itu hanya terlihat seperti seseorang yang kebetulan berbagi ranjang denganku. Aku bangun perlahan, tidak ingin membangunkannya. Aku mengambil selimutnya yang sedikit terlepas, menutupkannya kembali. Kebiasaan kecil yang belum bisa kuhentikan. Meski aku tahu, perhatian seperti ini sudah tidak lagi ia sadari. Di kamar mandi, aku menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajahku terlihat baik-baik saja. Tidak ada tanda perempuan yang sedang terluka. Rambutku rapi, mataku tidak sembab, seolah aku benar-benar bahagia. Padahal, ada sesuatu di dalam dadaku yang tidak lagi utuh. Aku turun ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Semua kulakukan dengan gerakan yang sama setiap hari. Nasi hangat, telur, sayur sederhana, dan kopi hitam tanpa gula, kopi kesukaan Arman. Ia selalu bilang kopi pahit membuatnya tetap sadar. Ironis, karena belakangan ini justru aku yang merasa terjaga. Sementara ia tenggelam dalam dunianya sendiri. Saat kopi hampir siap, ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak muncul. Ren, kamu masih nulis? Aku lagi butuh penulis lepas. Kepikiran kamu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena tawaran pekerjaan itu, tapi karena pengingat tentang diriku yang dulu. Kirana yang punya dunia sendiri. Kirana yang hidup dari kata-kata. Kirana yang percaya bahwa mimpinya layak diperjuangkan. Aku mengetik balasan. Lalu menghapusnya, mengetik lagi, menghapus lagi. Aku belum siap menjawabnya. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Arman muncul dengan kemeja rapi, jam tangan mahal, dan aroma parfum yang tidak pernah ia pakai saat di rumah. Aku menoleh sekilas, lalu kembali ke panci. Pagi, katanya singkat. Pagi, jawabku juga singkat. Ia duduk, langsung meraih cangkir kopi. Tidak ada senyum. Tidak ada pertanyaan, tidak ada percakapan ringan seperti dulu. Ketika kami masih saling bercerita tentang hal-hal kecil yang tidak penting, aku duduk di hadapannya. Kami makan dalam diam. Diam yang terlalu sering, terlalu lama, dan terlalu kosong. Diam yang tidak lagi membuatku ingin memecahkannya. Arman membuka ponselnya. Jariku refleks berhenti bergerak. Aku tidak berniat mengintip, tapi layar itu terlalu terang untuk tidak terlihat. Sebuah nama perempuan muncul. Nama yang sama. Lagi. Dadaku menegang, lalu kembali datar. Seperti sudah belajar menerima rasa sakit dengan cara yang paling tenang. Aku pulang agak malam, katanya tanpa menatapku. Ada meeting. Aku mengangguk, menjawab tanpa kata. Jangan ditunggu. Tambahnya, aku kembali mengangguk yang entah Arman tahu atau tidak. Bibirku terlalu keluh untuk sekedar mengucap sepatah kata. Dulu, kalimat itu membuatku cemas. Aku akan menyiapkan makan malam lebih rapi, menunggunya sampai larut, memastikan rumah tetap hangat. Sekarang,
Kalimat itu hanya terdengar seperti pengumuman biasa. Tidak ada lagi yang ingin kutunggu. Ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi, apalagi sentuhan. Pintu tertutup, langkahnya menjauh. Rumah kembali sunyi. Aku membereskan meja makan, mencuci piring, menyapu lantai. Semua kulakukan pelan, seolah jika aku bergerak terlalu cepat, sesuatu di dalam dadaku akan runtuh. Siang itu, aku duduk di ruang tamu. Laptop lama tergeletak di atas meja. Aku menyalakannya. Layar menyala putih, bersih, kosong, seperti hidup yang bisa dimulai ulang. Jika aku mau, aku membuka folder lama. Tulisan-tulisanku masih ada di sana. Artikel, cerita pendek, catatan-catatan kecil yang pernah membuatku bangga. Aku membaca satu di antaranya. Dan tiba-tiba, mataku panas. Aku menutup laptop itu kembali. Belum sekarang. Menjelang sore, aku keluar sebentar membeli kebutuhan dapur. Di luar, hidup berjalan seperti biasa. Orang-orang tertawa, berbincang, menjalani hari mereka tanpa tahu bahwa di dalam diriku ada sesuatu yang perlahan runtuh. Saat kembali ke rumah, aku baru tahu ternyata ponsel Arman tergeletak di meja ruang tamu. Ia lupa membawanya. Jarang sekali terjadi. Ponsel itu bergetar sekali, lalu 2 kali. Aku berhenti melangkah. Nama itu muncul di layar. Aku berdiri cukup lama sebelum akhirnya mendekat. Aku tidak berniat mencari kebenaran. Aku hanya lelah berpura-pura tidak tahu. Aku mengangkat ponsel itu. Layarnya menyala. Tidak terkunci, sebagai salah satu bentuk kesombongannya. Ia percaya aku terlalu setia, terlalu patuh untuk sekedar mengusik hidupnya. Satu pesan terbuka. Aku kangen. Kamu janji tadi siang mau telepon. Kalimatnya singkat, tapi cukup untuk merobohkan semua pertahananku. Aku menelan ludah. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan. Yang ada hanya keheningan panjang yang menekan dadaku. Seperti suara yang selama ini kutepis, akhirnya berkata, "Kamu tidak salah, ini memang pengkhianatan." Aku meletakkan ponsel itu kembali, persis di tempat semula. Tanganku gemetar, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin Arman tahu aku tahu, bukan sekarang. Malam datang, Arman pulang larut. Wajahnya lelah, tapi matanya terlalu hidup. Ia mencari ponselnya dan menemukannya di meja. "Kamu pegang HP aku?" tanyanya. "Iya, tadi ketinggalan." Jawabku tenang. Ia terdiam sebentar, menatapku, seolah menunggu sesuatu. Air mata, mungkin, tuduhan, amarah, apapun tentang ledakan emosiku. Tapi tidak ada. Aku tidak ingin memberinya kepuasan dengan melihatku terluka. "Kamu kenapa?" tanyanya akhirnya. Aku menggelang. "Gak apa-apa." Ia terlihat lega. Dan entah kenapa, kelegaan itu lebih menyakitkan daripada kebohongan itu sendiri. "Aku capek," katanya. "Mau tidur." Ia masuk kamar. Aku menyusul belakangan. Berbaring di sisi ranjang, membelakanginya. Gelap menyelimuti. Aku menatap langit-langit, mendengar napasnya yang teratur. Di kepalaku, semua kenangan berputar. Tentang bagaimana aku berhenti bekerja demi mendukungnya. Tentang bagaimana aku mengecilkan diriku agar ia bisa merasa besar. Tentang bagaimana kesetiaanku berubah menjadi sesuatu yang dianggap remeh. Malam itu aku menyadari satu hal penting. Aku tidak bodoh, aku tidak lemah. Aku hanya terlalu setia. Dan kesetiaan yang ternyata salah tempat akan selalu berakhir dengan luka. Jika ini pengkhianatan, aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan mengemis. Aku tidak akan membuka aib. Aku akan diam. Karena aku tahu, ada hal-hal yang bekerja lebih rapi dari amarah. Lebih adil dari balas dendam. Karma, misalnya. Dan malam itu, di ranjang yang sama, di rumah yang sama, aku mulai pergi. Bukan dengan langkah, bukan dengan koper, tapi dengan keputusan paling sunyi dalam hidupku. Aku memilih diriku sendiri. Hari kedua setelah aku memilih diam tidak terasa dramatis. Tidak ada hujan, tidak ada pertengkaran, tidak ada tangis yang pecah di pagi hari. Justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Hidup berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Padahal di dalam diriku, sesuatu sudah bergeser dari tempatnya. Aku terbangun sebelum alarm, lagi. Kebiasaan baru yang muncul tanpa diminta. Tubuhku seperti tidak lagi memberi ruang untuk tidur nyenyak. Di sampingku,
Arman masih terlelap. Posisi tidurnya sama seperti kemarin, membelakangiku. Seolah itu cara paling jujur untuk mengatakan bahwa kami tidak lagi saling menghadap. Punggungnya seperti menjadi caranya melarikan diri. Aku tidak menatapnya lama-lama, bukan karena benci, tapi karena aku mulai lelah mencari jawaban dari wajah orang yang tidak ingin menjelaskannya. Aku bangun, merapikan selimut di sisi ranjangnya, lalu berjalan ke dapur. Pagi itu terasa sunyi, tapi tidak menyedihkan. Sunyi yang datar, sunyi yang seperti keputusan. Aku memasak sarapan dengan gerakan yang sama, namun tanpa perasaan ingin menyenangkan siapapun. Tidak ada lagi harapan bahwa pagi bisa memperbaiki sesuatu. Aku hanya ingin menyelesaikannya, lalu melanjutkan hari. Saat kopi hampir matang, ponselku bergetar. Pesan dari rekan kerjaku dulu kembali muncul di layar. Kalau kamu sempat hari ini, kirim satu tulisannya, apa saja. Aku menatap pesan itu lama. Ada bagian dari diriku yang ingin menundanya. Tapi ada bagian lain, bagian yang lebih kecil tapi lebih jujur, yang ingin mencoba. Aku membalas singkat, iya, aku kirim siang ini. Mengirim pesan itu membuat jantungku berdebar, seperti seseorang yang baru saja mengambil langkah kecil ke arah yang lama ia tinggalkan. Arman keluar dari kamar mandi dengan kemeja rapi dan rambut setengah kering. Ia terlihat terburu-buru, tidak menyadari bahwa aku sedang memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai istri yang menunggu perhatian, tapi sebagai seseorang yang sedang mencatat. Pagi, katanya. Pagi, jawabku. Kami sarapan berhadapan, dan seperti kemarin, tidak ada banyak kata. Tapi kali ini aku menyadari detail kecil yang dulu luput. Cara ia sering memiringkan ponsel, cara senyumnya muncul, lalu menghilang saat membaca pesan. Cara ia menaruh ponsel dengan layar menghadap ke bawah saat aku berdiri. Aku ada urusan setelah kerja, katanya. Mungkin pulang malam lanjutnya. Nada suaranya datar, seolah itu hal yang wajar. Seolah aku tidak perlu tahu lebih banyak. Aku mengangguk. Ia menjawab seadanya karena aku tak ingin lebih banyak drama, yang pasti akan semakin membuat aku terluka. Ia terlihat menunggu kelanjutan. Mungkin pertanyaan, mungkin kecemasan. Tapi ketika tidak mendapat apapun, ia hanya mengangguk kecil dan berdiri. Aku berangkat dulu. Aku mengiyakan lagi bahkan kali ini tanpa menoleh. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin mengejarnya. Siang itu, aku duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Awalnya aku hanya menatap layar kosong. Lalu aku membuka tulisan lama. Satu artikel yang dulu kutulis dengan sepenuh hati, sebelum aku memutuskan berhenti bekerja karena ingin fokus menjadi istri. Aku membaca ulang tulisanku sendiri. Kata-katanya masih jujur, masih hidup, dan aku tiba-tiba bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku berhenti? Aku mengeditnya perlahan, mengganti beberapa kalimat, menambahkan sedikit refleksi. Tanganku bergerak lebih lancar dari yang kuduga. 2 jam berlalu tanpa terasa. Saat aku mengirimkannya, ada perasaan lega yang aneh. Seperti baru melepaskan napas setelah lama menahannya. Balasan datang tidak lama kemudian. Kirana, tulisanmu masih kuat. Kalau kamu mau, kita lanjut rutin. Aku menutup laptop dan menatap langit-langit. Ada rasa hangat yang pelan-pelan menyebar di dadaku. Bukan kebahagiaan besar, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa aku masih ada di luar peran sebagai istri seseorang. Sore hari, aku keluar rumah sebentar, berjalan tanpa tujuan. Duduk di kafe kecil dekat rumah. Aku memesan minuman hangat dan membuka buku catatan. Menulis hal-hal kecil, tentang diam, tentang rumah, tentang perempuan yang terlalu lama menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Di meja seberang, seorang perempuan tertawa pelan bersama pasangannya. Pria itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mencondongkan tubuhnya, seolah dunia mereka hanya berdua. Aku menatap pemandangan itu lama, bukan dengan iri, tapi dengan kesadaran pahit bahwa dulu aku pernah berada di posisi itu. Saat senja turun, aku pulang. Rumah menyambutku dengan sunyi yang sama. Aku mandi, mengganti baju, lalu mulai menyiapkan makan malam. Tidak istimewa, hanya cukup. Arman pulang sekitar pukul 8. Ia terlihat santai, bahkan bersenandung kecil. Ia meletakkan tasnya di sofa,
lalu menaruh ponselnya di samping tas. Layar ponsel itu menyala sebentar sebelum redup. "Aku mandi dulu," katanya. Aku mengangguk dari dapur. Suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Aku tetap fokus pada masakanku, sampai cahaya kecil dari ruang tamu menarik perhatianku. Ponsel itu menyala lagi. Notifikasi masuk. Aku berhenti mengaduk, menoleh sekilas lalu tanpa sadar kakiku bergerak mendekat. Melihat tanpa menyentuh, nama itu muncul di layar. Nama yang sama yang kulihat kemarin. Dadaku menegang, tapi aku tidak langsung bergerak. Aku berdiri di tempatku, mencoba mengabaikannya. Tapi ponsel itu kembali menyala seolah sengaja menarik perhatianku. Kali ini lebih lama. Aku mendekat mencondongkan tubuhku. Bukan karena ingin tahu lebih banyak, tapi karena aku sudah tahu cukup banyak. Layar ponsel terbuka. Tidak terkunci. Beberapa pesan masuk berurutan. "Kamu kenapa lama? Aku nunggu dari tadi." "Jangan gini dong." Aku tidak menggulir, tidak membaca ke atas. Kalimat-kalimat itu saja sudah cukup menjelaskan bahwa ini bukan kesalahpahaman. Ini kebiasaan. Ini hubungan yang berjalan paralel dengan pernikahanku. Tanganku gemetar sedikit. Aku mematikan layar ponsel itu dan meletakkannya kembali, tepat di tempat semula. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun. Aku juga tidak ingin memperbesar apapun. Arman keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Ia langsung menuju sofa dan meraih ponselnya. Gerakannya berhenti. Ia menatap layar, lalu menatapku. "Kamu lihat FB aku?" tanyanya. Nada suaranya hati-hati, tidak marah, tidak panik, seperti seseorang yang sedang menguji seberapa jauh batas yang sudah terlewati. Aku menatapnya tenang. "FB kamu nyala." Ia diam beberapa detik, lalu menghela napas. "Kamu salah paham," katanya cepat. "Itu cuma temen kerja." Aku mengangguk pelan. "Oh," jawabanku terlalu singkat, terlalu tenang. Ia terlihat tidak nyaman. "Kamu kenapa sih? Dari kemarin aneh." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku ingin jujur, tapi kejujuran terasa percuma. "Aku enggak kenapa-kenapa," jawabku. "Kamu mau makan?" Ia terdiam, lalu mengangguk. Kami makan dalam diam. Tidak ada penjelasan lanjutan darinya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada usaha meyakinkanku. Seolah ia cukup yakin bahwa aku akan menerima apapun yang ia berikan. Setelah makan, Arman masuk kamar. Aku membereskan dapur dengan perasaan yang lebih tenang. Dari yang kuduga, kesedihan itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Di kamar, aku berbaring membelakanginya. Mendengar napasnya yang mulai teratur, gelap menutup semuanya. Malam itu aku menyadari satu hal penting. Aku tidak lagi menunggu kebenaran darinya. Aku sudah melihatnya sendiri. Diamku bukan karena aku takut kehilangan. Diamku karena aku sedang mempersiapkan diriku untuk tidak lagi bergantung. Aku tidak akan membongkar kebohongannya. Aku tidak akan memohon penjelasan. Aku akan membiarkan ia nyaman dengan pilihannya. Karena setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah lama, memilih untuk berdiri di pihakku sendiri. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari tetap masuk melalui celah tirai yang sama. Aku duduk di tepi ranjang lebih lama, membiarkan kakiku menyentuh lantai tanpa benar-benar berdiri. Ada rasa enggan yang sulit dijelaskan. Bukan malas, tapi seperti seseorang yang tahu bahwa hari ini akan terasa panjang. Arman sudah bangun lebih dulu. Suara sendok beradu dengan cangkir terdengar dari dapur. Itu jarang terjadi. Biasanya aku yang lebih dulu menyiapkan segalanya. Aku menarik napas pelan, lalu berjalan keluar kamar. Ia berdiri di depan mesin kopi, punggungnya menghadapku. Kemeja kerjanya sudah rapi, rambutnya tertata. Ponselnya diletakkan di meja, layar menghadap ke atas. "Kamu bangun?" katanya tanpa menoleh. "Iya." Aku mengambil gelas kosong, menuangkan air putih untuk diriku sendiri. Kami berdiri di dapur yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi ruang. Ia duduk lebih dulu. Aku menyusul. Sarapan berlangsung dalam diam yang terasa lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Dulu, kami bisa membicarakan hal kecil, film yang ingin ditonton, rencana akhir pekan, atau bahkan gosip kantor yang tidak penting. Sekarang,
Yang tersisa hanya suara napas dan bunyi sendok. Aku mungkin lembur lagi, katanya. Aku mengangguk. Tidak ada pertanyaan. Ia berhenti makan, menatapku beberapa detik. Kamu nggak marah? Tanyanya. Harusnya. Ia menghela napas, seolah kecewa oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Kamu aneh akhir-akhir ini. Aku tersenyum tipis. Mungkin aku cuma capek. Ia tidak menjawab lagi. Sarapan selesai tanpa percakapan tambahan. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu berhenti di depan pintu. Kunci pintu ya? Katanya. Ya, pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Aku berdiri di ruang tamu, menatap sofa tempat ia sering duduk sambil tersenyum pada ponselnya. Ada bagian dari diriku yang ingin marah, tapi emosi itu tidak datang. Yang ada justru rasa lelah yang tenang. Aku membuka laptop, menulis lagi. Kata-kata mengalir lebih mudah hari ini. Aku menulis tentang rumah, tentang bagaimana sebuah tempat bisa berubah hanya karena dua orang di dalamnya berhenti saling melihat. Siang hari, aku menerima pesan dari klien baruku. Mereka menyukai tulisanku dan ingin melanjutkan kerjasama. Aku membaca pesan itu berulang kali, seolah memastikan bahwa aku tidak salah melihat. Ada perasaan kecil yang hangat di dada, bukan kebahagiaan besar, tapi cukup untuk membuatku tersenyum. Aku keluar rumah sebentar, berjalan di sekitar kompleks. Angin siang terasa ringan. Seorang ibu tua menyapaku dari depan rumahnya. Aku membalas dengan senyum. Hal kecil yang dulu sering kulupakan, karena terlalu sibuk menunggu Arman pulang. Saat kembali, aku membuka semua jendela, membiarkan cahaya masuk lebih banyak. Rumah terasa sedikit lebih hidup, meski hanya sementara. Aku memasak makan malam lebih awal, tidak istimewa, tapi cukup hangat. Jam menunjukkan pukul 7 ketika Arman akhirnya pulang. Ia terlihat lelah, tapi matanya tetap sibuk menatap layar ponsel. Kamu masak? Tanyanya. Iya, ia duduk di sofa, mengetik cepat. Aku pura-pura tidak melihat. Kami makan bersama beberapa menit kemudian. Lagi-lagi tanpa banyak kata. Aku keluar sebentar setelah ini, katanya. Aku mengangguk. Tidak ada lagi pertanyaan. Ia pergi, dan aku duduk sendiri di ruang tamu, merasakan betapa luasnya rumah ini ketika hanya diisi satu orang. Aku membuka album foto lama di ponselku. Foto pernikahan kami muncul di layar. Kami terlihat sangat dekat, sangat yakin. Aku menatapnya lama, lalu menutup layar. Kenangan itu terasa seperti milik orang lain. Malam semakin larut. Aku menulis di buku catatan. Rumah yang tak lagi ramah bukan selalu karena pertengkaran. Terkadang hanya karena dua orang berhenti pulang pada waktu yang sama. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu suara pintu terbuka. Pintu akhirnya terbuka hampir tengah malam. Aku tidak berdiri menyambutnya. Tidak juga berpura-pura tidur seperti dulu, ketika aku masih ingin terlihat tidak peduli. Aku tetap duduk di sofa dengan buku catatan di tangan. Lampu ruang tamu menyala redup. Arman masuk pelan. Langkahnya ragu ketika melihatku masih terjaga. Kamu belum tidur? Tanyanya. Belum, jawabku tenang. Ia meletakkan kunci di meja, lalu berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Seolah menunggu sesuatu dariku, mungkin pertanyaan. Mungkin nada cemas yang biasa ku dengar dari diriku sendiri dulu. Tidak ada. Ia menghela napas pelan, lalu duduk di kursi seberang. Ponselnya masih di tangan, tapi kali ini ia tidak langsung menatap layar. Rumah kok sepi banget, gumamnya. Aku menatapnya sebentar. Dari dulu juga sepi. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu cepat hilang. Ada kegelisahan kecil di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkin ia baru menyadari bahwa sunyi yang dulu ia cari sekarang terasa berbeda. Kamu berubah, katanya pelan. Aku menutup buku catatanku. Semua orang berubah. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap lantai, lalu menatapku lagi. Seperti seseorang yang ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa detik berlalu dalam diam yang aneh. Kirana, katanya akhirnya. Kamu marah? Tanyanya. Aku menggelang. Enggak. Jawaban itu membuatnya terlihat lebih bingung daripada lega. Ia bersandar ke kursi, menatap langit-langit. Aku lebih ngerti kalau kamu marah, katanya lirih.
Daripada kayak gini lanjutnya. Aku tidak menjawab, karena memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Kami duduk beberapa menit tanpa bicara. Lalu aku berdiri lebih dulu. Aku mau tidur, kataku. Ia mengangguk pelan. Di kamar, lampu hanya menyala setengah. Aku berbaring di sisi ranjangku, membelakanginya. Ia masuk beberapa menit kemudian, bergerak pelan seperti takut mengganggu sesuatu yang rapuh. Kasur sedikit bergoyang saat ia berbaring. Jarak di antara kami terasa lebih nyata dari sebelumnya. Dulu, bahkan setelah bertengkar kecil, ia selalu mendekat tanpa diminta. Malam itu, ia tetap di tempatnya. Suara napasnya terdengar lebih berat. Aku tahu ia belum tidur. Kirana, panggilnya pelan. Iya, ia diam cukup lama sebelum melanjutkan. Kamu masih bahagia? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak sebentar. Bukan karena jawabannya sulit, tapi karena aku sadar. Ia baru menanyakannya sekarang, setelah semuanya terasa berubah. Aku menatap gelap di depanku. Aku lagi belajar. Jawabku akhirnya. Ia tidak bertanya lagi. Malam itu terasa panjang. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku terus berjalan. Tentang rumah yang dulu terasa hangat. Tentang diriku yang dulu selalu menunggu suara pintu terbuka. Dengan perasaan lega. Tentang bagaimana perlahan-lahan semuanya berubah tanpa suara besar. Aku bangun lebih dulu keesokan paginya. Matahari belum terlihat akan naik sama sekali. Masih gelap. Rumah terasa dingin. Aku berjalan ke dapur dan membuat teh hangat untuk diriku sendiri. Beberapa waktu kemudian Arman muncul, rambutnya masih berantakan. Ia duduk di kursi tanpa banyak kata. Kamu nggak bikin kopi? Tanyanya. Enggak, aku lagi pengen teh. Ia berdiri, membuat kopi sendiri. Gerakannya kaku, seperti orang yang belum terbiasa melakukan hal-hal kecil sendirian. Kami duduk berhadapan lagi, tapi pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi harapan bahwa percakapan akan muncul tiba-tiba. Tidak ada lagi usaha kecil untuk menghidupkan suasana. Kirana, katanya pelan, kamu akhir-akhir ini sering keluar ya? Aku mengangguk. Jalan sebentar aja, jawabku. Ia mengangguk kembali, tapi matanya terlihat ragu. Seolah ia ingin bertanya lebih jauh, tapi takut pada jawaban yang mungkin ia dengar. Aku menyadari sesuatu saat itu. Ia mulai merasakan jarak yang dulu hanya kurasakan sendiri. Setelah sarapan, ia bersiap berangkat kerja. Sebelum membuka pintu, ia berhenti. Nanti malam, kita makan bareng di luar. Tanyanya. Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik. Dulu, ajakan sederhana seperti itu selalu membuatku senang. Sekarang, rasanya berbeda. Aku lihat dulu ya, jawabku pelan. Ia mengangguk, lalu pergi. Pintu tertutup, dan aku berdiri di ruang tamu yang kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu tidak terasa kosong. Lebih seperti ruang yang sedang memberiku kesempatan bernapas. Aku membuka laptop dan mulai menulis lagi. Kata-kata datang lebih jujur dari sebelumnya. Aku menulis tentang rumah yang perlahan berubah bentuk, tentang perempuan yang belajar berdiri, tanpa bergantung pada seseorang yang dulu ia anggap pusat hidupnya. Saat menulis, aku menyadari satu hal penting. Rumah ini mungkin tidak lagi ramah, tapi aku tidak lagi merasa tersesat di dalamnya. Sore hari aku keluar berjalan kaki. Sejak aku membuka mata, semua terasa berbeda. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada tangis yang tertahan. Hanya keheningan yang aneh, seperti udara sebelum hujan turun. Aku duduk di tepi ranjang beberapa detik, menatap dinding kosong di depanku. Arman masih tidur di sisi lain. Punggungnya menghadap seperti biasa. Selimutnya sedikit terlipat. Dulu, aku selalu merapikannya tanpa sadar. Pagi itu, aku hanya melihatnya, lalu berdiri. Ada keputusan kecil yang tumbuh diam-diam di dalam dadaku. Bukan keputusan besar yang dramatis. Lebih seperti bisikan halus yang berkata, sudah cukup menunggu. Lalu kejadian berulang. Dari mulai menyiapkan sarapan hingga ia memberitahuku bahwa akan pulang terlambat. Semuanya tampak seperti deja vu. Tapi kali ini, sunyi itu tidak terasa menyakitkan. Lebih seperti ruang yang akhirnya jujur. Ia hanya terkejut mendengar jawabanku yang tampak tanpa emosi apapun. Mungkin ia baru sadar bahwa hidupku tidak lagi berputar sepenuhnya di sekitarnya. Nanti malam kita makan di luar, ya? Katanya,
mengulang ajakan kemarin. Aku menghela napas pelan. Nanti aku kabarin. Ia mengangguk, lalu pergi. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin menahannya. Aku duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuan, membuka dokumen kosong. Kata-kata mengalir lebih cepat hari ini. Aku menulis tentang perempuan yang belajar berjalan tanpa suara, tentang rumah yang perlahan berubah menjadi tempat singgah. Beberapa jam berlalu, notifikasi pesan masuk dari klien membuatku tersenyum. Mereka menyukai tulisanku dan ingin menambah proyek baru. Dadaku terasa hangat. Ada kehidupan lain yang tumbuh di luar ruang yang selama ini membuatku merasa kecil. Menjelang siang, aku berdiri di depan lemari pakaian. Tanganku menyentuh beberapa baju yang sudah lama tidak kupakai. Ada satu koper kecil di sudut lemari. Aku menariknya keluar pelan. Bukan karena ingin pergi jauh. Hanya ingin merapikan diriku sendiri. Aku memasukkan beberapa pakaian sederhana, buku catatan, laptop, tidak banyak, tidak berlebihan. Setiap benda terasa ringan di tangan, tapi berat di hati. Aku berhenti sejenak, menatap isi koper itu. Apakah ini benar-benar langkah pergi? Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Aku hanya menutup resletingnya pelan. Sore hari, aku keluar rumah membawa tas kecil, berjalan menuju kafe yang beberapa hari terakhir menjadi tempatku bernapas. Duduk di sudut yang sama, memesan minuman hangat, dan membuka laptop. Aku menulis lebih lama dari biasanya. Kata-kata terasa jujur, tidak lagi ditahan. Di tengah tulisan, aku menyadari sesuatu. Aku tidak sedang melarikan diri. Aku hanya sedang mencari ruang yang membuatku tetap utuh. Langit mulai gelap ketika aku pulang. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku menyalakan lampu satu persatu. Cahaya kuning memenuhi ruang tamu. Ponselku bergetar, pesan dari Arman. Aku pulang agak telat. Kamu udah makan? Aku membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat. Udah, tidak ada emoji. Tidak ada tambahan kata. Aku duduk di sofa, menatap koper kecil di dekat kaki meja. Hati kecilku berdebar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang baru. Pukul 9 malam Arman belum pulang. Aku tidak menunggu di meja makan seperti dulu. Aku hanya duduk membaca, membiarkan waktu berjalan tanpa terasa berat. Ketika pintu akhirnya terbuka, ia masuk dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lelah. Kirana, panggilnya. Aku di sini. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti saat melihat koper di dekat sofa. Kamu mau pergi? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Tidak ada amarah di mataku, hanya kelelahan yang jujur. Aku cuma mau istirahat sebentar, jawabku. Ia terdiam, tangannya menggenggam ponsel lebih erat. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku menarik napas pelan. Aku juga baru mutusin. Ruangan terasa hening. Tidak ada suara selain detak jam di dinding. Ia duduk di kursi seberangku. Matanya mencari sesuatu di wajahku. Mungkin tanda bahwa ini hanya ancaman kecil yang akan hilang besok pagi. Kirana, kita bisa ngobrol dulu, katanya. Aku mengangguk, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Karena ini bukan tentang pertengkaran. Ini tentang jarak yang sudah terlalu lama. Arman duduk di seberangku dengan wajah yang sulit kubaca. Ada kebingungan di matanya, tapi juga sesuatu yang seperti penolakan. Seolah ia belum benar-benar percaya bahwa koper kecil di dekat kakiku berarti apapun. Kirana, kamu serius? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku cuma butuh waktu sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Tangannya masih menggenggam ponsel. Tapi ia tidak lagi menatap layar. Kamu kenapa nggak pernah ngomong dari awal? Suaranya sedikit lebih berat. Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik. Banyak hal yang ingin ku katakan, tapi semuanya terasa terlalu panjang untuk dijelaskan dalam satu malam. Aku pernah ngomong, jawabku akhirnya, pelan. Mungkin kamu nggak sadar. Ia menunduk. Ruangan terasa semakin sunyi. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, langkah kendaraan di luar rumah, dan napasku sendiri yang terasa lebih berat dari biasanya. Kamu marah? Tanyanya lagi. Aku menggelang. Aku cuma capek. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi itulah yang paling jujur. Bukan marah yang membuatku berdiri malam itu,
melainkan rasa lelah yang terlalu lama aku pendam. Arman bangkit dari kursinya dan berjalan pelan ke arah jendela. Ia menatap keluar, lalu kembali menatapku. Kamu mau kemana? Ke tempat yang tenang? Jawabku. Nggak jauh. Ia mengangguk pelan, seolah mencoba memahami sesuatu yang belum sepenuhnya ia terima. Aku, salah ya? Katanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku tidak langsung menjawab, karena mencari siapa yang salah bukan lagi tujuanku. Aku nggak lagi cari benar atau salah. Ucapku pelan. Aku cuma pengen napas. Ia terdiam lama, tangannya meremas ujung meja. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Tapi mungkin untuk pertama kalinya ia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku kira kamu baik-baik aja, katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. Aku juga dulu mikir begitu. Kalimat itu membuatnya menunduk lebih dalam. Beberapa menit berlalu. Aku berdiri, mengambil koper kecilku. Gerakanku pelan, tidak terburu-buru. Tidak ada air mata. Tidak ada suara tinggi. Ia memperhatikanku tanpa bergerak. Kirana, kita bisa benerin ini kan? Tanyanya. Aku menatapnya. Di matanya ada sesuatu yang jarang kulihat, keraguan. Tapi keraguan itu datang terlambat. Aku nggak pergi buat ninggalin kamu, kataku jujur. Aku pergi buat menemukan diriku lagi. Ia mengangguk pelan, meski terlihat tidak sepenuhnya mengerti. Aku berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa ringan sekaligus berat. Rumah ini masih sama, dinding yang sama, sofa yang sama, lampu yang sama. Tapi perasaanku sudah berbeda. Sebelum membuka pintu, aku berhenti. Mas Arman, panggilku pelan. Ia mengangkat wajahnya. Aku nggak benci kamu. Kalimat itu keluar begitu saja. Bukan untuk menenangkan, tapi karena memang itu yang kurasakan. Ia terlihat ingin berkata sesuatu, tapi kata-katanya tidak keluar. Aku membuka pintu perlahan. Udara malam menyambutku dengan dingin yang menenangkan. Langkahku keluar tanpa suara keras, tanpa drama yang berlebihan. Di luar, jalanan sepi. Lampu-lampu rumah tetangga menyala redup. Aku menarik napas panjang, merasakan udara yang terasa lebih luas. Koper kecil itu tidak berat. Yang berat hanyalah kenangan yang tertinggal di dalam rumah itu. Aku berjalan beberapa langkah, lalu berhenti sejenak, menoleh ke arah pintu yang perlahan tertutup di belakangku. Tidak ada tangis, tidak ada penyesalan, hanya perasaan lega yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak merasa mengejar siapapun. Aku duduk di kursi depan rumah beberapa detik, menatap langit malam. Bintang-bintang tampak samar, tapi cukup untuk membuatku tersenyum. Ponselku bergetar pelan. Pesan dari Arman masuk. Hati-hati di jalan. Aku membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat. Ya, tidak ada tambahan kata. Tidak ada emotikon. Hanya 2 huruf yang terasa cukup. Aku berdiri lagi dan melangkah pergi. Langkahku pelan, tapi pasti. Di dalam diriku, ada perasaan baru yang sulit dijelaskan. Campuran antara sedih, lega, dan berani. Seperti seseorang yang akhirnya membuka pintu, yang terlalu lama ia kunci sendiri. Malam itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi berdiri di tempat yang membuatku merasa kecil. Aku memilih pergi tanpa ribut, tanpa menyalahkan, tanpa menghancurkan apapun. Karena kadang, keputusan paling besar justru datang dalam suara yang paling pelan. Dan langkah kecil malam itu menjadi awal dari perjalanan yang belum pernah berani kulakukan sebelumnya. Pagi pertamaku di tempat baru terasa asing sekaligus menenangkan. Aku membuka mata tanpa suara alarm, tanpa langkah kaki Arman di dapur, tanpa bunyi sendok beradu dengan cangkir kopi. Hanya suara kipas angin kecil dan cahaya matahari yang masuk melalui tirai tipis. Ruangan ini sederhana, tidak besar, tidak mewah. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa ruang ini benar-benar milikku. Aku duduk di tepi kasur dan menarik napas panjang. Tidak ada beban yang menunggu di ujung pintu. Tidak ada perasaan harus segera bersiap untuk seseorang. Hanya aku. Aku berjalan ke jendela dan membukanya pelan. Udara pagi masuk, segar dan ringan. Di luar, suara kendaraan terdengar samar. Dunia tetap berjalan. Meski hidupku terasa seperti baru dimulai ulang. Ponselku bergetar. Pesan dari Arman.
Udah sampai. Aku membaca pesan itu cukup lama. Tidak ada rasa marah. Tidak juga hangat seperti dulu. Hanya datar. Aku membalas singkat. Udah, beberapa detik kemudian, ia membalas lagi. Jaga diri. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena ingin menjauh, tapi karena aku belum tahu kata apa yang tepat. Akhirnya, aku hanya mengetik. Iya, aku meletakkan ponsel di meja kecil, lalu berjalan ke kamar mandi. Air hangat menyentuh kulitku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku mandi tanpa tergesa. Tidak ada jadwal orang lain yang harus kuikuti. Setelah itu, aku duduk di depan laptop. Meja kecil di sudut kamar menjadi ruang kerjaku yang baru. Aku membuka dokumen kosong dan mulai menulis. Awalnya lambat, jari-jariku ragu. Tapi beberapa menit kemudian, kata-kata mulai mengalir. Aku menulis tentang perempuan yang memilih pergi bukan karena benci, tapi karena ingin bernapas. Jam berlalu tanpa terasa. Notifikasi email masuk. Klienku mengirim revisi kecil dan tambahan proyek baru. Aku membaca pesan itu berulang kali. Merasa seperti seseorang yang kembali dipercaya setelah lama menghilang. Aku tersenyum kecil. Mungkin beginilah rasanya berdiri sendiri. Tidak selalu mudah, tapi nyata. Siang hari aku keluar membeli makan. Jalanan terasa ramai, tapi aku tidak merasa tersesat. Aku duduk di warung kecil, memesan nasi hangat dan teh manis. Di meja sebelah, dua perempuan berbicara tentang pekerjaan mereka. Tertawa kecil, berbagi cerita tanpa beban. Aku memperhatikan mereka tanpa sadar, lalu tersenyum. Dulu, aku juga seperti itu. Setelah makan, aku berjalan pulang pelan. Langkahku ringan, meski di dalam hati masih ada ruang kosong yang belum terisi. Tapi ruang kosong itu tidak lagi terasa menakutkan. Sore hari, aku kembali menulis. Kata-kata datang lebih jujur dari sebelumnya. Aku tidak lagi menahan diri untuk terdengar kuat. Aku menulis apa adanya. Menjelang malam, ponselku berdering lagi. Nama Arman muncul di layar. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkatnya. Halo? Suaraku pelan. Halo, jawabnya. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Kamu lagi ngapain? Nulis. Ia diam sebentar. Kamu kelihatan sibuk sekarang. Aku tersenyum kecil. Iya, ada jeda panjang di antara kami. Rumah sepi, katanya tiba-tiba. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena kalimat itu bukan pertanyaan. Lebih seperti pengakuan yang terlambat. Kamu udah makan? Tanyaku akhirnya. Udah, kami terdiam lagi. Dulu, jeda seperti ini membuatku panik. Sekarang, jeda itu terasa netral. Aku cuma mau dengar suara kamu, katanya pelan. Dadaku terasa hangat sekaligus perih. Aku baik-baik aja, jawabku. Ia menarik napas panjang. Iya, aku senang dengernya. Telepon berakhir tanpa kata-kata besar, tanpa janji, tanpa pertengkaran. Aku meletakkan ponsel dan menatap layar laptop. Huruf-huruf di sana terlihat berbeda, lebih hidup. Malam itu aku menulis sampai larut. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada perasaan harus berhenti demi orang lain. Saat akhirnya aku menutup laptop, aku sadar sesuatu. Aku tidak lagi menulis untuk melupakan. Aku menulis untuk membangun. Aku berbaring di kasur kecil itu, memandangi langit-langit yang asing tapi menenangkan. Ada rasa rindu yang pelan, tapi tidak lagi menyakitkan. Aku belum sepenuhnya kuat, tapi aku sudah mulai berdiri. Dan itu cukup untuk hari ini. Pagi berikutnya datang lebih ringan dari yang kuduga. Aku bangun tanpa perasaan berat di dada. Tidak ada suara langkah kaki lain di luar kamar. Tidak ada rutinitas yang harus kuikuti selain milikku sendiri. Aku duduk di tepi kasur beberapa detik, membiarkan diriku merasakan hening yang kini terasa damai. Ponselku menyala pelan. Satu pesan masuk dari Arman. Semoga harimu baik. Kalimat itu sederhana. Dulu, pesan seperti ini bisa membuatku tersenyum sepanjang hari. Sekarang, rasanya berbeda, tidak menyakitkan, tapi juga tidak lagi menggetarkan. Aku membalas singkat. Makasih. Setelah itu, aku membuka laptop dan mulai bekerja. Tulisan demi tulisan selesai lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku mulai terbiasa dengan ritme baru ini. Bangun, menulis, keluar sebentar, lalu kembali lagi ke kata-kata. Siang hari aku menerima panggilan dari klien baru.
Mereka menawarkan proyek yang sedikit lebih besar. Suara di ujung telepon terdengar antusias. Saat membicarakan ide-ide yang pernah kutulis dulu, aku tersenyum tanpa sadar. Senang akhirnya bisa kerja sama lagi sama kamu, Mbak Kirana, kata mereka. Kalimat itu terasa hangat, seperti seseorang yang akhirnya melihatku bukan hanya sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Setelah telepon selesai, aku duduk diam beberapa menit. Ada rasa bangga kecil yang tumbuh pelan. Aku tidak lagi menunggu pengakuan dari rumah yang dulu terasa dingin. Sore hari, aku berjalan ke taman kecil di dekat tempat tinggalku. Angin sore menyentuh wajahku dengan lembut. Beberapa anak berlari-lari, tertawa tanpa beban. Aku duduk di bangku kayu dan membuka buku catatan. Aku menulis tentang perjalanan yang tidak terlihat, tentang perempuan yang perlahan menemukan kembali langkahnya. Saat sedang menulis, ponselku berdering lagi. Nama Arman muncul. Aku mengangkatnya setelah beberapa detik. Kamu lagi di luar? Tanyanya. Iya, lagi di taman. Ia diam sebentar. Aku pulang cepat hari ini. Aku tidak langsung menjawab. Kerjaan lagi banyak? Tanyanya lagi. Iya, lumayan. Ia menghela napas pelan. Di rumah rasanya aneh. Aku menatap langit yang mulai berubah warna. Kamu bakal terbiasa. Kalimat itu keluar begitu saja. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat seperti dulu. Kirana, suaranya terdengar ragu. Kamu bahagia di sana? Aku memikirkan pertanyaan itu sebentar. Aku lagi belajar. Jawabku, sama seperti malam sebelum aku pergi. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya suara napasnya yang terdengar samar. Lalu percakapan berakhir dengan ucapan singkat. Malam itu aku kembali ke kamar dengan perasaan yang lebih stabil. Aku memasak makanan sederhana, duduk di meja kecil, dan makan sambil membaca ulang tulisanku. Ada bagian dari diriku yang merasa lega, bukan karena semuanya mudah, tapi karena aku tidak lagi merasa kehilangan arah. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Aku mulai memiliki jadwal sendiri. Pagi untuk menulis, siang untuk bertemu klien secara daring, sore untuk berjalan sebentar di luar. Suatu malam, pesan dari Arman datang lebih panjang dari biasanya. Hari ini aku pulang lebih awal, tapi rumah terasa kosong. Aku baru sadar kamu biasanya duduk di sofa sambil nulis. Ternyata suara keyboard itu bikin rumah terasa hidup. Aku membaca pesan itu lama. Ada rasa hangat sekaligus sedih. Bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya ia mulai melihat sesuatu yang dulu sering diabaikan. Aku membalas pelan. Semoga kamu baik-baik aja. Tidak lebih. Aku tidak ingin membuka luka lama. Aku juga tidak ingin menutup pintu sepenuhnya. Untuk sekarang, jarak ini terasa cukup. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pembayaran pertama dari proyek baruku. Angkanya tidak besar, tapi cukup untuk membuatku tersenyum lama. Aku menatap layar ponsel, merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan kembali pijakannya. Aku duduk di tepi kasur dan menulis satu kalimat di buku catatan. Hari ini aku membayar kebutuhanku sendiri dengan kata-kataku. Kalimat itu sederhana, tapi terasa kuat. Malam itu aku mematikan lampu lebih awal, berbaring dengan perasaan lelah yang menyenangkan. Tidak ada suara lain di kamar, hanya detak jam dan napasku sendiri. Aku sadar, perjalanan ini belum selesai. Ada hari-hari yang mungkin terasa sepi. Ada malam yang mungkin dipenuhi rindu. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapi semuanya sendirian. Aku tidak lagi berdiri di bayangan seseorang. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan pelan-pelan, aku mulai percaya bahwa perempuan yang dulu hilang di balik kesibukan orang lain, kini sedang kembali pulang pada dirinya sendiri. Hari-hariku mulai memiliki ritme yang baru. Pagi tidak lagi terasa berat. Aku bangun tanpa terburu-buru, membuat teh hangat, lalu duduk di depan laptop. Kata-kata datang lebih mudah sekarang. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan kembali jalan pulang. Beberapa proyek kecil membuatku sibuk. Tidak terlalu ramah, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup. Setiap email yang masuk terasa seperti pengingat bahwa aku masih punya tempat di dunia ini. Di sela-sela kesibukan itu, pesan dari Arman masih datang. Tidak sesering dulu, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa ia belum benar-benar pergi dari hidupku.
Pagi itu ia mengirim pesan lebih panjang dari biasanya. Hari ini aku ada meeting besar. Doain ya. Aku membaca pesan itu lama. Dulu, aku selalu menambahkan kata-kata panjang, memberi semangat, bahkan menelponnya sebelum ia masuk ruang rapat. Sekarang, aku hanya membalas. Semoga lancar, singkat, jujur, tanpa usaha berlebihan. Aku menutup ponsel dan kembali menulis. Tapi entah kenapa, pikiranku sempat melayang. Aku membayangkan Arman di ruang kerjanya, duduk dengan kemeja rapi, mencoba terlihat kuat seperti biasanya. Siang hari, aku menerima pesan lagi darinya. Meetingnya gak berjalan sesuai rencana. Aku berhenti mengetik. Kenapa? Balasku. Beberapa menit tidak ada jawaban. Lalu ia menulis. Targetku dipertanyakan, bosku kelihatan kecewa. Aku menatap layar cukup lama. Ini bukan hal yang sering ia bagikan dulu. Biasanya ia hanya menceritakan keberhasilan, bukan kegagalan. Aku mengetik pelan. Semoga bisa dibicarakan baik-baik. Ia tidak langsung membalas. Aku kembali menulis, tapi ada perasaan asing yang muncul. Bukan puas, bukan juga sedih. Lebih seperti menyadari bahwa hidupnya yang dulu terlihat stabil, kini mulai bergeser. Sore hari aku keluar berjalan kaki. Udara terasa hangat, orang-orang lalu lalang. Tanpa tahu bahwa di dalam hatiku ada campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Saat kembali ke kamar, ponselku berdering. Arman menelepon. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkatnya. Halo, kataku. Halo, suaranya terdengar lelah. Kamu lagi sibuk? Nggak terlalu. Ia menghela nafas panjang. Hari ini berat. Aku duduk di tepi kasur, menunggu ia melanjutkan. Mereka bilang aku kurang fokus beberapa minggu terakhir, katanya pelan. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku terdiam. Dulu, kalimat seperti ini akan langsung membuatku memberi banyak saran. Sekarang, aku hanya mendengarkan. Mungkin kamu cuma capek, ucapku akhirnya. Ia tertawa kecil, tapi terdengar hambar. Mungkin, ada jeda panjang di antara kami. Kamu masih nulis? Tanyanya. Iya, bagus, katanya pelan. Aku senang kamu punya kesibukan. Kalimat itu terasa berbeda. Dulu, ia jarang memperhatikan apa yang kulakukan. Sekarang, nada suaranya lebih hati-hati. Percakapan kami tidak berlangsung lama. Ia pamit lebih dulu. Katanya harus menyelesaikan beberapa laporan. Setelah telepon berakhir, aku duduk diam beberapa menit. Ada rasa aneh di dada. Seperti melihat seseorang yang dulu sangat kuat, kini mulai goyah. Malam itu aku menulis lebih lama dari biasanya. Kata-kata terasa lebih dalam, lebih jujur. Aku menulis tentang retakan kecil yang tidak terlihat orang lain, tapi terasa oleh mereka yang mengalaminya. Di sela tulisan, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi merasa bertanggung jawab memperbaiki hidupnya. Dan kesadaran itu membuat napasku terasa lebih ringan. Malam itu, aku tidak langsung tidur setelah menutup laptop. Aku duduk di dekat jendela, membiarkan angin masuk pelan. Ada sesuatu yang berbeda sejak percakapanku dengan Arman sore tadi. Bukan perubahan besar, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa hidupnya tidak lagi setenang yang ia tunjukkan dulu. Aku tidak merasa puas, tidak juga ingin melihatnya jatuh. Perasaanku lebih mirip seseorang yang akhirnya berdiri di tempat yang aman. Cukup jauh untuk melihat semuanya dengan lebih jernih. Ponselku bergetar lagi. Pesan darinya masuk. Maaf kalau aku banyak cerita soal kerjaan, aku cuma lagi bingung. Aku membaca kalimat itu lama. Dulu, ia jarang meminta maaf untuk hal-hal kecil seperti ini. Aku membalas pelan. Nggak apa-apa. Hanya itu, tidak lebih. Beberapa menit kemudian, ia mengirim pesan lagi. Rumah makin sepi. Aku menatap layar cukup lama sebelum menjawab. Mungkin kamu cuma belum terbiasa. Ia tidak langsung membalas. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menunggu. Aku mematikan lampu dan berbaring. Matahari pagi datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku bangun dengan tubuh sedikit lelah, tapi hati terasa stabil. Hari-hariku berjalan seperti biasa, menulis, menerima revisi, dan sesekali berjalan keluar mencari udara segar. Tapi di sela-sela rutinitas itu, kabar dari Arman mulai terdengar lebih sering. Siang itu ia menelepon lagi. Halo? Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya.
Halo, jawabku. Aku lagi di parkiran kantor, katanya. Baru selesai meeting lagi. Nggak apa-apa, tanyaku. Ia tertawa kecil, tapi tanpa energi. Mereka bilang aku perlu fokus ulang. Target bulan ini turun. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dulu, aku akan berusaha memberi solusi panjang. Sekarang, aku hanya berkata, semoga kamu bisa istirahat juga. Ia diam beberapa detik. Kamu berubah. Ya, aku tersenyum kecil, meski ia tidak bisa melihatnya. Mungkin, dulu kamu selalu kasih banyak saran, katanya. Sekarang aku lagi belajar dengerin, jawabku pelan. Ia menarik napas panjang di ujung sana. Kirana, kamu kelihatan lebih tenang. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Mungkin memang begitu. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang berarti aku tidak lagi mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan milikku. Percakapan kami berakhir tanpa banyak kata. Setelah telepon ditutup, aku kembali menulis. Tapi pikiranku sesekali melayang pada bayangan Arman yang duduk sendirian di parkiran kantor, mencoba memahami hidupnya yang mulai bergeser. Sore hari, aku berjalan ke minimarket dekat tempat tinggalku. Di dalam, seorang kasir menyapaku ramah. Hal kecil yang dulu sering kulewatkan kini terasa hangat. Saat kembali ke kamar, aku menemukan pesan lain darinya. Hari ini aku pulang lebih cepat, tapi nggak tahu harus ngapain. Aku membalas beberapa menit kemudian. Istirahat aja. Ia tidak menjawab lagi. Malam itu, aku duduk di meja kecil dan menulis kalimat panjang tentang perempuan yang memilih berdiri di luar badai. Bukan karena tidak pernah terluka, tapi karena ia akhirnya tahu bahwa tidak semua badai harus ia hadapi sendirian. Beberapa hari berlalu dengan ritme yang sama, tapi kabar tentang Arman semakin sering terdengar goyah. Ia mulai bercerita tentang rekan kerja yang mengambil alih sebagian proyeknya, tentang atasan yang lebih banyak bertanya daripada memuji. Suatu malam ia mengirim pesan yang lebih panjang. Aku baru sadar, mungkin aku terlalu sibuk selama ini. Banyak hal yang kelewat. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Ada sesuatu yang terasa jujur di sana. Tapi aku tidak langsung menjawab. Aku menutup ponsel dan berjalan ke jendela. Di luar, lampu jalan menyala redup. Udara malam terasa dingin. Beberapa menit kemudian, aku membalas. Semoga kamu bisa menemukan yang kamu cari. Ia hanya membalas dengan satu kata. Ya, hari itu berakhir tanpa drama, tanpa tangis, tanpa kata-kata besar. Tapi di dalam diriku, ada kesadaran baru. Retakan itu bukan sesuatu yang kubuat. Ia datang dari pilihan-pilihannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas dari beban untuk menyelamatkan siapapun. Aku menutup laptop dan berbaring. Lampu kamar redup. Suara kipas angin berputar pelan. Di dalam sunyi itu, aku sadar bahwa hidupku mulai berdiri di jalur yang berbeda dari hidup Arman. Kami masih saling terhubung, tapi tidak lagi saling bergantung. Aku memejamkan mata dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara damai dan sedih yang ringan. Karena mungkin inilah bentuk karma yang paling nyata. Bukan sesuatu yang datang dengan keras, tapi sesuatu yang tumbuh pelan. Saat seseorang mulai melihat apa yang dulu ia abaikan. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda bagi kami berdua. Di tempatku, cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela kecil. Aku duduk di depan laptop dengan secangkir teh hangat, mengetik tanpa terburu-buru. Kata-kata mengalir seperti napas yang akhirnya bebas. Di tempat lain, di rumah yang dulu kuanggap pusat hidupku, Arman terbangun dalam sunyi yang terlalu nyata. Tidak ada suara sendok di dapur. Tidak ada langkah kaki pelan di ruang tamu. Tidak ada suara keyboard yang dulu sering ia anggap sepele. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sisi kosong yang dulu selalu kutempati. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa besar dan dingin. Aku mengirimkan tulisan terbaru ke klien pagi itu. Notifikasi balasan cepat datang, disertai pujian yang membuatku tersenyum kecil. Rasanya aneh. Dulu aku menunggu satu kalimat hangat dari seseorang di rumah. Sekarang aku justru menemukannya dari dunia yang pernah kutinggalkan. Ponselku bergetar. Nama Arman muncul. Aku menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. Halo, suaraku tenang. Halo, jawabnya pelan. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya.
Kamu lagi sibuk nulis? Ia diam sebentar, lalu berkata, aku lewat kafe tempat kamu sering duduk. Jadi keinget kamu. Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu yang berbeda di nadanya. Bukan sekadar basa-basi. Lebih seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang terlambat. Aku tersenyum tipis, meski ia tidak bisa melihatnya. Tempatnya anak memang. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu cepat hilang. Kirana, kamu udah nyaman di sana? Aku menatap layar laptopku yang penuh tulisan. Aku lagi belajar nyaman, jawabku jujur. Ia menarik napas panjang di ujung telepon. Suara kendaraan terdengar samar di belakangnya. Rumah sepi banget, katanya pelan. Kalimat itu menggantung di antara kami. Dulu, aku mungkin akan langsung merasa bersalah. Sekarang, aku hanya mendengarnya sebagai kenyataan, yang akhirnya ia sadari sendiri. Kadang sunyi itu perlu, ucapku lembut. Ia tidak langsung menjawab. Lalu di suatu hari, di rumah lama kami, Arman duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Matanya berkeliling ruangan, berhenti pada meja kecil tempat laptopku dulu sering terbuka. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, menutupnya lagi. Semua terlihat sama, tapi tidak terasa hidup. Ia mengambil cangkir kopi, mencoba membuatnya seperti dulu kulakukan. Tapi rasanya berbeda, terlalu pahit. Ia duduk kembali, memandangi ponselnya. Chat terakhir dariku hanya berisi kalimat singkat. Tidak ada emotikon, tidak ada tambahan kata. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak yang tidak bisa dijelaskan. Sore harinya, aku duduk di taman kecil dekat tempat tinggalku. Buku catatan terbuka di pangkuan. Aku menulis kalimat demi kalimat tentang perempuan yang menemukan kembali dirinya di tengah sunyi. Angin sore terasa hangat. Seorang anak kecil berlari melewatiku, tertawa keras. Aku ikut tersenyum. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Arman. Hari ini aku pulang cepat, tapi rasanya kosong. Aku membaca pesan itu lama sebelum membalas. Semoga kamu bisa istirahat. Balasanku sederhana, tapi cukup. Beberapa detik kemudian, ia mengetik lagi. Aku baru sadar, kamu dulu sering duduk di sini sambil nulis ya. Aku tidak langsung menjawab. Kenangan itu datang pelan, aku di sofa, laptop di pangkuan, menunggu ia selesai dengan dunianya sendiri. Akhirnya aku membalas. Ya, hanya satu kata. Kadang, satu kata lebih jujur daripada banyak penjelasan. Malam itu aku kembali ke kamar dengan perasaan yang tenang. Aku menyalakan lampu kecil di meja kerja dan membuka dokumen baru. Judulnya kutulis pelan. Saat sunyi mulai menjawab, aku berhenti sejenak, menyadari bahwa bukan hanya ceritaku yang berubah, tapi juga cerita kami berdua. Di sisi lain kota, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala redup. Ia membuka galeri foto di ponselnya. Foto-foto lama kami muncul satu persatu. Ia berhenti pada satu foto. Aku tertawa di dapur kecil, memegang cangkir kopi. Ia menatap foto itu lama. Untuk pertama kalinya, rasa rindu datang bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai kehilangan. Dan malam itu, tanpa ada pertengkaran, tanpa kata keras, sesuatu di dalam dirinya mulai retak perlahan. Malam itu aku duduk lebih lama di depan laptop. Lampu kecil di meja kerja menyala redup, cukup untuk menerangi halaman yang penuh kata-kata. Aku menulis tanpa terburu-buru, seolah setiap kalimat menjadi langkah kecil yang menenangkan. Di luar, suara kendaraan terdengar samar. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang perlahan menjadi utuh. Ponselku bergetar, panggilan dari Arman. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkatnya. Halo, suaraku pelan. Kirana, ia terdengar ragu. Aku ganggu enggak? Enggak, jawabku. Ada jeda panjang. Aku bisa mendengar napasnya di ujung telepon, lebih berat dari biasanya. Aku baru pulang, katanya. Rumah, rasanya beda. Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu yang ia rasakan bukan hanya tentang rumah, tapi tentang ruang yang dulu kuisi tanpa ia sadari. Kamu udah makan? Tanyaku, mencoba menjaga percakapan tetap sederhana. Udah, tapi enggak enak. Aku tersenyum tipis. Mungkin kamu cuma capek. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar kosong. Kirana, aku kangen suara kamu di rumah.
katanya tiba-tiba. Dadaku terasa hangat sekaligus perih. Dulu, kalimat seperti itu adalah sesuatu yang sangat ingin ku dengar. Sekarang, kalimat itu datang saat aku sudah mulai menemukan diriku kembali. Aku menarik napas pelan. Aku masih di sini? Jawabku lembut. Cuma, tempatnya beda. Ia diam lama, sangat lama. Di rumahnya, Arman berdiri di depan jendela ruang tamu. Lampu kota memantul di kaca. Ia menggenggam ponsel lebih erat, seolah takut percakapan itu berakhir terlalu cepat. Aku baru sadar, katanya pelan. Kamu dulu selalu ada, tapi aku jarang benar-benar lihat. Lanjut. Kalimat itu jatuh pelan di telingaku. Aku tidak marah. Tidak juga ingin mengoreksi, karena kesadaran yang datang terlambat tetaplah kesadaran. Kadang orang baru melihat setelah sesuatu berubah. Ucapku, ia menghela nafas panjang. Apa kamu bakal balik? Tanyanya hati-hati. Pertanyaan itu membuatku terdiam cukup lama. Aku menatap layar laptopku yang masih terbuka. Kata-kata di sana terasa lebih jujur daripada jawaban apapun yang bisa kuberikan saat itu. Aku belum tahu, jawabku akhirnya. Jawaban itu bukan penolakan, tapi juga bukan janji. Di ujung telepon, ia mengangguk pelan meski aku tidak bisa melihatnya. Iya, aku ngerti, katanya lirih. Percakapan kami kembali hening, tapi hening kali ini terasa berbeda. Tidak canggung, tidak menekan. Hanya dua orang yang mencoba memahami jarak baru di antara mereka. Kirana, panggilnya lagi. Iya. Makasih, kamu masih angkat telepon aku. Aku tersenyum kecil. Kita nggak pernah musuhan. Ia tertawa pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pergi, tawa itu terdengar sedikit hangat. Telepon berakhir beberapa menit kemudian. Aku meletakkan ponsel di meja dan menatap langit-langit kamar. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Bukan karena semuanya membaik, tapi karena aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri di tengah hubungan ini. Aku kembali menulis. Kalimat demi kalimat muncul seperti napas yang stabil. Sunyi tidak selalu datang untuk menyakiti, tulisku. Terkadang ia datang untuk menjawab pertanyaan yang selama ini kita abaikan. Di rumah lama kami, Arman duduk sendirian di sofa. Ia menatap ruang tamu yang kini terasa terlalu luas. Matanya berhenti pada sudut tempat aku dulu sering duduk. Ia menutup mata, mengingat suara keyboard yang dulu dianggapnya biasa saja. Sekarang, suara itu terasa seperti sesuatu yang hilang. Ia bangkit dan berjalan ke dapur, membuat kopi lagi. Kali ini ia mencoba menakar gula lebih banyak, mencoba meniru caraku dulu. Ia menyeruputnya perlahan, masih terasa pahit. Arman menatap cangkir itu lama, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri, senyum yang lebih sedih daripada lega. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya duduk di tengah sunyi, yang mulai menjawab pertanyaan yang dulu ia abaikan. Aku menutup laptop menjelang tengah malam. Tubuhku lelah, tapi hati terasa ringan. Aku berbaring di kasur kecil itu, menatap bayangan cahaya di langit-langit. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi berjalan sendirian melawan diriku sendiri. Sunyi yang dulu terasa menakutkan kini menjadi teman yang menguatkan. Dan di tempat lain, seseorang yang pernah kuanggap pusat hidupku, akhirnya mulai mendengar suara sunyi yang sama. Pagi itu datang seperti hari-hari lain bagi Kirana. Tenang, perlahan, tanpa suara yang tergesa. Ia duduk di meja kecil dekat jendela, menatap layar laptop dengan secangkir teh hangat di sampingnya. Kata-kata yang mengalir lebih mudah menandakan pikirannya, yang tak terganggu oleh apapun. Seolah pikirannya tidak lagi terikat pada masa lalu yang dulu begitu berat. Di sisi lain kota, pagi Arman dimulai dengan cara yang berbeda. Ia duduk di ruang kerja kantor dengan wajah lelah. Layar laptopnya terbuka, tapi matanya tidak benar-benar fokus pada angka-angka di depan. Beberapa email menumpuk tanpa balasan. Rapat yang biasanya ia pimpin dengan percaya diri, kini terasa lebih panjang dan melelahkan. Mas Arman, revisinya belum selesai? Tanya salah satu rekan kerja pelan. Iya, bentar lagi. Jawabnya singkat, tapi ia tahu itu bukan sekadar revisi yang tertunda. Pikirannya terasa berat, seperti seseorang yang berjalan tanpa arah jelas. Beberapa minggu terakhir, ritme hidupnya berubah. Ia pulang lebih cepat,
tapi tidak tahu harus melakukan apa di rumah yang terasa kosong. Dan di sela-sela waktu itulah, ia mulai sering menelpon Kirana. Sore hari beberapa waktu yang lalu, Arman duduk di sebuah kafe bersama perempuan yang beberapa bulan terakhir menjadi pelariannya. Namanya Nara. Perempuan yang dulu terlihat penuh tawa kini duduk dengan wajah tenang, tapi dingin. "Kamu kelihatan capek," kata Nara sambil menatapnya. "Kerjaan lagi banyak," jawab Arman singkat. Nara mengangguk, lalu menyesap kopinya perlahan. Matanya memperhatikan Arman lebih lama dari biasanya. "Aku lihat kamu akhir-akhir ini sering melamun," katanya pelan. Arman tidak langsung menjawab. "Kamu masih sering hubungi dia?" "Ya," tanya Nara tanpa emosi. Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. "Aku cuma ngobrol biasa," jawabnya akhirnya. Nara tersenyum tipis, bukan senyum cemburu, lebih seperti seseorang yang sudah memahami sesuatu. "Kamu nggak pernah benar-benar pergi dari dia," ucapnya pelan. Kalimat itu jatuh ringan, tapi terasa berat di telinga Arman. Ia membuka mulut, ingin membantah, tapi tidak menemukan kata yang tepat. Nara menatapnya lama. "Aku nggak mau jadi tempat kamu bersembunyi dari hidupmu sendiri." Angin sore masuk melalui pintu kaca kafe. Suasana di sekitar mereka terasa hening. "Aku pikir setelah dia pergi, kamu bakal lebih utuh," lanjut Nara. "Tapi sekarang, kamu malah kelihatan kehilangan arah." Arman menunduk. Tangannya menggenggam cangkir kopi lebih erat. "Aku lagi berusaha," katanya pelan. Nara mengangguk, tapi matanya terlihat lelah. "Aku juga berusaha, tapi rasanya kita berjalan ke arah yang beda." Ia meletakkan cangkirnya di meja. "Aku butuh seseorang yang benar-benar hadir," ucapnya lembut. "Bukan seseorang yang pikirannya masih tertinggal di masa lalu." Arman terdiam lama, tidak ada suara tinggi, tidak ada drama. Hanya dua orang yang akhirnya jujur pada keadaan mereka. "Aku pergi duluan ya," kata Nara pelan. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu menatap Arman untuk terakhir kalinya. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya keputusan yang tenang. "Jaga dirimu," ucapnya sebelum melangkah pergi. Arman duduk sendirian di meja itu, menatap kursi kosong di depannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang datang bukan karena ditinggalkan Kirana, tapi karena hidupnya sendiri mulai runtuh satu persatu. Arman tetap duduk di kafe itu beberapa menit setelah Nara pergi. Suara pintu kaca yang tertutup pelan terasa lebih keras dari biasanya. Ia menatap kursi kosong di depannya, seolah masih berharap perempuan itu akan kembali duduk dan mengatakan semuanya hanya lelucon. Tapi kursi itu tetap kosong. Ia meraih ponselnya, membuka layar, lalu menutupnya lagi. Tidak ada nama yang benar-benar ingin ia hubungi saat itu. Bahkan pesan terakhir dari Kirana pun hanya kalimat singkat tanpa tanda emosi. Pelayan datang membawa tagihan. Arman mengangguk pelan, membayarnya tanpa banyak kata. Ketika berdiri, ia merasa langkahnya lebih berat dari biasanya. Di luar, langit sore mulai berubah warna. Lalu lintas terasa padat, tapi pikirannya justru kosong. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di kantor Arman terasa berbeda. Ia datang terlambat pada rapat pagi. Presentasi yang biasanya ia pimpin dengan percaya diri terasa kacau. Beberapa angka yang ia sampaikan salah, membuat rekan kerjanya saling bertukar pandang. "Mas Arman, datanya mungkin perlu dicek lagi," kata salah satu staf dengan hati-hati. "Iya, nanti aku revisi," jawabnya cepat. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar kesalahan kecil. Fokusnya berantakan, tidurnya tidak nyenyak, dan untuk pertama kalinya, karir yang dulu terasa stabil mulai menunjukkan retakan. Di ruang kerjanya, Arman duduk menatap layar komputer tanpa benar-benar membaca. Pikirannya melayang pada percakapan di kafe beberapa hari lalu. "Kamu nggak pernah benar-benar pergi dari dia." Kalimat Nara berputar di kepalanya. Ia menghela nafas panjang, lalu tanpa sadar membuka kontak Kirana. Tangannya berhenti beberapa detik sebelum menekan tombol panggil. Di tempat lain, Kirana baru saja menyelesaikan tulisannya. Laptopnya terbuka, halaman penuh kata-kata yang ia susun dengan tenang. Hidupnya kini memiliki ritme baru yang perlahan terasa stabil. Ponselnya bergetar. Nama Arman muncul. Ia menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. "Halo," suaranya lembut. "Kirana?"
Suara Arman terdengar pelan, sedikit serak. Kamu lagi sibuk? Baru selesai nulis. Ada jeda di antara mereka. Aku cuma pengen dengar suara kamu, katanya akhirnya. Kirana tidak langsung menjawab. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di nada suara Arman. Bukan sekadar rindu, tapi seperti seseorang yang kehilangan pegangan. Kamu baik-baik aja? Tanyanya pelan. Arman tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar lelah. Aku juga nggak tahu. Ia berjalan keluar dari kantor, mencari tempat yang lebih sepi. Angin sore menyentuh wajahnya. Kirana, kalau suatu hari kamu lihat aku berubah, itu bukan karena kamu, ucapnya pelan. Kirana terdiam. Kalimat itu terasa jujur, tapi juga berat. Kamu nggak perlu jelasin apapun, jawabnya lembut. Di ujung telepon, Arman menutup mata sejenak. Ia merasa didengarkan tanpa dihakimi. Nara, udah nggak sama aku lagi, katanya akhirnya. Kalimat itu keluar tanpa dramatis, tapi cukup untuk membuat Kirana menarik napas pelan. Oh, jawabnya singkat. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada nada puas. Hanya keheningan yang tenang. Dia bilang aku nggak pernah benar-benar hadir, lanjut Arman. Dan mungkin dia benar. Kirana menatap jendela di depannya. Cahaya senja masuk perlahan. Kadang orang datang hanya untuk menunjukkan sesuatu yang belum kita fahami, ucapnya pelan. Arman terdiam lama. Kata-kata Kirana tidak menyalahkan, tapi juga tidak menghibur secara berlebihan. Dan justru itu yang membuatnya semakin sadar. Malam itu Arman pulang ke rumah yang kini terasa lebih asing dari sebelumnya. Ia duduk di sofa dengan secangkir kopi di tangan. Lampu ruang tamu menyala redup. Tidak ada suara lain selain detak jam di dinding. Ia membuka laptop kerja, mencoba menyelesaikan laporan yang tertunda. Tapi pikirannya terus kembali pada satu hal. Semua yang dulu ia anggap stabil kini mulai goyah. Perempuan yang ia kira akan menjadi pelarian sudah pergi. Pekerjaan yang dulu ia banggakan mulai terasa rapuh. Dan satu-satunya orang yang tetap menjawab teleponnya, justru perempuan yang pernah ia sakiti. Arman menunduk, menatap kopi yang perlahan mendingin. Ia tidak merasa marah pada keadaan. Ia hanya merasa kehilangan arah. Di sisi lain kota, Kirana menutup laptopnya dan berdiri di depan jendela. Angin malam terasa ringan. Ia tidak merasa menang, tidak juga merasa puas. Hidup hanya berjalan, dan karma datang tanpa perlu ia sentuh. Ia tersenyum kecil, menyadari satu hal. Kadang, saat kita berhenti mengejar penjelasan, kehidupanlah yang akan menjawab semuanya. Dan malam itu, tanpa pertengkaran, tanpa balas dendam, cerita mereka bergerak ke babak baru, di mana setiap keputusan mulai menunjukkan akibatnya sendiri. Pagi itu, Kirana membuka jendela kamarnya lebih lama dari biasanya. Udara segar masuk perlahan, membawa rasa tenang yang dulu sulit ia rasakan. Laptopnya sudah menyala sejak subuh. Tulisan demi tulisan selesai dengan ritme yang stabil. Seolah hidupnya akhirnya menemukan jalur yang baru. Ia tidak lagi mengejar sesuatu. Ia hanya berjalan. Di tempat lain, pagi Arman dimulai dengan suara notifikasi yang tak berhenti. Grup kantor yang biasanya sepi tiba-tiba ramai. Ia menatap layar ponselnya dengan alis berkerut. Beberapa pesan masuk beruntun. Mas, meeting klien diundur ya. Mas Arman lagi di kantor kan? Pak manajer nanyain laporan minggu lalu. Ia menghela nafas panjang. Beberapa minggu terakhir, semuanya terasa berat. Setelah Nara pergi, ritme hidupnya seperti kehilangan arah. Ia datang ke kantor lebih lambat, pulang lebih cepat, dan sering terlihat melamun di ruang kerja. Langkahnya memasuki ruang kantor terasa lebih lambat dari biasanya. Dua rekan kerja yang berdiri di dekat pantry tiba-tiba terdiam saat ia lewat. Mereka saling pandang, lalu pura-pura sibuk dengan cangkir kopi. Arman tidak menoleh, tapi ia bisa merasakan perubahan itu. Dulu, ia dikenal sebagai sosok yang selalu fokus dan tenang. Sekarang, tatapan orang-orang terasa berbeda, lebih hati-hati, lebih banyak bisik-bisik. Di ruang rapat, presentasinya tidak berjalan sebaik biasanya. Beberapa angka keliru. Slide yang ia siapkan tampak terburu-buru. Mas Arman, datanya belum sinkron, kata salah satu staf pelan. Ia mengangguk cepat. Nanti aku revisi. Tapi ia tahu, ini bukan kesalahan kecil.
Manajer perusahaan menatapnya lebih lama dari biasanya. Tidak marah, tapi cukup untuk membuat Arman merasa ada sesuatu yang berubah. Selesai rapat, dua orang staf berjalan di belakangnya. "Kamu lihat Mas Arman akhir-akhir ini?" bisik salah satunya. "Iya." Katanya lagi ada masalah pribadi, jawab yang lain. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk terdengar. Langkah Arman terhenti sebentar sebelum kembali berjalan. Untuk pertama kalinya, ia merasa namanya bukan lagi disebut dengan rasa hormat, tapi dengan rasa penasaran. Sore hari, Kirana duduk di sebuah kafe kecil dengan laptop terbuka. Notifikasi pembayaran proyek baru masuk. Ia tersenyum kecil, bukan karena angka yang besar, tapi karena rasa percaya diri yang kembali. Seorang barista menyapanya ramah. "Mbak Kirana lagi nulis cerita baru?" "Iya," jawabnya sambil tertawa kecil. Dunia kecil yang ia bangun sendiri terasa hangat. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, seseorang yang dulu menjadi pusat hidupnya sedang berjuang menghadapi dunia yang mulai berubah. Arman duduk di ruang kerjanya sendirian menjelang malam. Lampu kantor mulai redup. Ia membuka email dari atasannya. "Kita perlu ngobrol soal performa kamu minggu ini." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat dadanya terasa sesak. Ia menatap layar laptop lama sekali. Ponselnya bergetar. Nama Kirana muncul. Ia menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. "Halo?" Suaranya pelan. "Halo?" jawab Kirana tenang. "Kamu lagi sibuk?" "Enggak, cuma di kantor." Ada jeda singkat. "Aku cuma mau bilang, tulisanku hari ini selesai," ucap Kirana ringan. Arman tersenyum kecil, meski matanya terlihat lelah. "Bagus, aku senang dengernya." Ia tidak menceritakan apa yang terjadi di kantor hari itu. Ia hanya mendengarkan suara Kirana, seperti seseorang yang mencoba mengingat bagaimana rasanya merasa tenang. Malam semakin larut di kantor, tapi Arman masih duduk di depan laptopnya. Layar yang terang justru membuat wajahnya terlihat lebih lelah. Beberapa file terbuka bersamaan, namun pikirannya terasa kosong. Ia mengusap wajah pelan. Suara tawa kecil terdengar dari lorong luar. Dua staf berjalan melewati ruang kerjanya tanpa sadar pintu masih terbuka sedikit. "Dulu Mas Arman paling rapi soal deadline ya?" bisik salah satu dari mereka. "Iya, sekarang kayak beda," jawab yang lain. Langkah mereka menjauh, tapi kalimat itu tertinggal di udara. Arman menatap layar laptop tanpa benar-benar melihatnya. Ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dibicarakan, bukan karena keberhasilan, tapi karena perubahan yang terlihat jelas. Ia menutup laptop pelan. Di tempat lain, Kirana sedang menyiapkan tulisan baru. Lampu meja kecil menerangi buku catatannya. Ia menulis kalimat demi kalimat dengan tenang. Ponselnya bergetar. Pesan dari klien masuk. "Tulisan kamu makin kuat, Mbak. Kita lanjut proyek berikutnya ya." Ia tersenyum kecil. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat hatinya hangat. Hidupnya kini berjalan dengan ritme yang ia bangun sendiri. Tidak cepat, tidak lambat, tapi pasti. Keesokan paginya, Arman datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia mencoba memperbaiki laporan yang tertunda. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard, seolah ingin mengejar sesuatu yang sudah terlambat. Manajer perusahaan masuk ke ruangannya. "Mas Arman, ada waktu sebentar?" tanyanya. "Iya, Pak." Mereka duduk berhadapan. "Saya tahu kamu lagi banyak tekanan," ucap sang manajer pelan. "Tapi performamu akhir-akhir ini turun. Tim mulai kesulitan mengikuti ritmemu." Kalimat itu tidak keras, justru terlalu tenang. Arman mengangguk, menelan sesuatu yang terasa berat di tenggorokan. "Saya akan perbaiki," jawabnya singkat. Manajer itu mengangguk. "Saya percaya kamu bisa, tapi kamu harus kembali fokus." Pintu tertutup setelah ia pergi. Arman duduk lama di kursinya. Kata fokus terasa seperti sesuatu yang jauh. Ponselnya bergetar lagi. Nama Kirana muncul. Ia tersenyum tipis sebelum mengangkat. "Halo, kamu lagi kerja?" tanya Kirana. "Iya, lagi di kantor." Suara Kirana terdengar stabil. Tidak menuntut, tidak menghakimi. Hanya hadir. "Aku cuma mau bilang, aku dapat proyek baru," katanya ringan. "Bagus," jawab Arman. "Aku bangga sama kamu." Kalimat itu keluar spontan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama,
Arman merasakan sesuatu yang hangat, sekaligus menyakitkan. Ia menyadari bahwa Kirana kini berjalan tanpa bergantung padanya. Dan mungkin, itu yang membuatnya merasa paling kehilangan. Sore hari di pantry kantor, dua staf kembali berbicara pelan. Kamu lihat email dari klien kemarin? Iya. Katanya Mas Arman lagi nggak stabil dulu. Bisik-bisik itu semakin sering terdengar. Bukan kebencian, bukan hinaan. Hanya perubahan cara orang memandangnya. Arman melewati mereka tanpa menoleh. Tapi langkahnya terasa lebih berat. Di lift, ia menatap pantulan dirinya di kaca. Mata yang dulu terlihat tenang kini tampak lelah. Ia menarik napas panjang. Mungkin karma tidak datang sebagai hukuman besar. Mungkin ia datang sebagai perubahan kecil yang pelan-pelan menggeser segalanya. Malam itu, Arman pulang ke rumah yang terasa semakin luas. Ia duduk di sofa, menatap ruang kosong di depannya. Laptop Kirana tidak lagi ada di meja kecil. Suara keyboard itu juga tidak lagi terdengar. Ponselnya berada di tangan. Ia membuka chat dengan Kirana. Beberapa detik ia ragu, lalu mengetik. Kamu lagi apa? Balasan datang tidak lama. Lagi nulis. Arman tersenyum kecil. Di tengah dunia yang mulai berubah di sekitarnya, Kirana tetap terasa seperti tempat yang tenang. Namun ia juga tahu, tempat itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Dan malam itu, saat lampu ruang tamu menyala redup, Arman akhirnya memahami satu hal. Namanya mungkin masih disebut orang, tapi bukan lagi dengan cara yang sama seperti dulu. Sunyi tidak lagi hanya milik Kirana. Kini, Sunyi juga mulai menjadi miliknya. Kirana bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari masuk melalui tirai tipis, menerangi meja kecil yang dipenuhi buku catatan dan secangkir kopi hangat. Ia membuka laptop dengan tenang. Tidak ada lagi rasa tergesa. Tidak ada perasaan harus menunggu seseorang pulang. Hidupnya kini berjalan dengan ritme yang ia ciptakan sendiri. Notifikasi email masuk. Klien baru menyetujui proyek besar yang sudah lama ia tunggu. Kirana tersenyum kecil. Dulu, ia mungkin akan langsung menelpon Arman untuk berbagi kabar baik itu. Sekarang, ia hanya menarik napas pelan, menikmati kebahagiaan kecil itu sendirian. Dan ia merasa cukup. Di sisi lain kota, Arman duduk di dalam mobilnya lebih lama dari biasanya. Mesin sudah mati, tapi tangannya masih menggenggam ponsel. Chat terakhir dengan Kirana terbuka di layar. Lagi nulis. Kalimat sederhana itu terus ia baca berulang. Beberapa minggu terakhir, ia merasa hidupnya berjalan di tempat. Kantor tidak lagi terasa nyaman. Rumah terasa kosong. Bahkan kafe yang dulu ramai kini terasa sepi. Dan di tengah semua itu, satu-satunya suara yang membuatnya merasa tenang adalah suara Kirana. Ia menghela napas panjang, lalu mengetik pesan. Aku lagi di dekat tempat kamu biasa nulis. Pesan itu terkirim. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kirana membaca pesan itu beberapa menit kemudian. Ia menatap layar ponsel cukup lama sebelum membalas. Aku lagi di rumah. Balasan yang singkat, tenang, tidak mengundang, tapi juga tidak menolak. Arman menatap layar ponselnya, merasa sesuatu di dalam dirinya bergetar. Ia menyadari bahwa jarak di antara mereka kini bukan lagi soal tempat, tapi soal waktu yang sudah berubah. Sore hari, Kirana memutuskan keluar sebentar ke taman dekat apartemennya. Ia duduk di bangku kayu sambil membuka buku catatan. Angin sore terasa hangat. Langkah kaki seseorang mendekat dari belakang. Kirana, suara itu membuatnya menoleh. Arman berdiri beberapa langkah darinya. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Wajah Arman terlihat lebih lelah dari terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada aura percaya diri seperti dulu, hanya seseorang yang terlihat kehilangan arah. Kamu, di sini, ucapnya pelan. Kirana menutup buku catatannya, ekspresinya tenang. Iya, jawabnya. Tidak ada pelukan, tidak ada tangis, hanya dua orang yang berdiri dengan jarak yang berbeda dari sebelumnya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kata Arman akhirnya. Kirana tersenyum tipis, nggak harus mulai dari mana-mana. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ia duduk di bangku yang sama, tapi memberi jarak. Aku sering mikir, katanya pelan. Dulu aku terlalu yakin kamu akan selalu ada. Kirana tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai berubah warna.
Sunyi di antara mereka terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menyakitkan, tapi sunyi yang jujur. Angin sore bergerak pelan di antara dedaunan taman. Arman duduk di samping Kirana, tapi tidak terlalu dekat. Jarak kecil itu terasa seperti batas yang tak terlihat. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Aku kehilangan banyak hal akhir-akhir ini, ucap Arman pelan. Kirana tidak langsung menatapnya. Ia hanya mendengarkan. Nara pergi. Lanjutnya, kerjaan juga mulai berantakan. Aku baru sadar, aku nggak pernah benar-benar siap kehilangan kamu. Kalimat itu jatuh pelan di udara. Dulu, mungkin Kirana akan merasa hatinya runtuh mendengarnya. Tapi sekarang, perasaannya tetap tenang. Ada rasa iba, tapi tidak lagi ada keinginan untuk kembali seperti dulu. Aku harap kamu baik-baik aja, jawabnya lembut. Arman menatapnya. Kamu kelihatan beda. Kirana tersenyum kecil. Mungkin aku cuma lebih jujur sama diriku sendiri sekarang. Ia tidak berbicara panjang, tidak menyalahkan, tidak juga membuka luka lama. Sunyi kembali hadir, tapi kali ini terasa ringan. Aku kangen ngobrol kayak gini, kata Arman. Kita masih bisa ngobrol? Jawab Kirana pelan. Cuma, mungkin bukan seperti dulu. Kalimat itu membuat Arman terdiam cukup lama. Ia menunduk, menatap kedua tangannya. Aku pengen memperbaiki semuanya, ucapnya lirih. Kirana menarik napas pelan. Beberapa daun jatuh di antara mereka, bergerak perlahan tertiup angin. Kadang, yang sudah berubah nggak harus dipaksa kembali, katanya. Tidak ada nada dingin di suaranya, hanya kejujuran yang lembut. Arman mengangguk, meski terlihat berat menerima kalimat itu. Dulu aku selalu merasa kamu terlalu sabar, katanya. Sekarang aku sadar, mungkin kamu cuma terlalu lama menahan diri. Kirana tertawa kecil, nyaris tak terdengar. Mungkin, jawabnya. Langit mulai berubah menjadi jingga. Cahaya sore menyentuh wajah mereka dengan lembut. Arman menatapnya lagi. Kamu bahagia sekarang? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat Kirana terdiam beberapa detik. Ia menatap langit, lalu menatap tangannya sendiri. Aku tenang, jawabnya akhirnya. Jawaban itu sederhana, tapi terasa kuat. Arman mengangguk pelan. Ada sesuatu di matanya yang terlihat pasrah. Ia menyadari bahwa perempuan yang duduk di sampingnya bukan lagi Kirana yang dulu selalu menunggu. Mereka duduk sampai matahari hampir tenggelam. Sebelum berdiri, Arman berkata pelan, "Terima kasih, kamu masih mau ketemu aku." Kirana mengangguk kecil. Kita pernah saling berarti, itu nggak akan hilang. Kalimat itu bukan janji, tapi juga bukan penolakan. Mereka berjalan ke arah yang berbeda di ujung taman. Langkah Arman terasa lebih berat, tapi juga lebih jujur. Ia tidak lagi mengejar bayangan masa lalu. Ia hanya berjalan, menerima kenyataan yang akhirnya ia fahami. Kirana berjalan pulang dengan perasaan yang tenang. Tidak ada tangis, tidak ada penyesalan. Ia membuka laptopnya malam itu dan mulai menulis lagi. Judul baru muncul di layar. Saat seseorang datang kembali, dan aku sudah berbeda. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak menulis tentang luka, tapi tentang keberanian untuk tetap berdiri meski masa lalu kembali mengetuk. Dan disitulah ia menyadari karma tidak selalu terlihat sebagai hukuman. Kadang, karma datang sebagai kesempatan untuk melihat siapa yang benar-benar berubah. Pagi itu, Kirana duduk di dekat jendela. Dengan secangkir kopi hangat di tangannya, cahaya matahari menyentuh halaman buku yang terbuka di depannya. Tidak ada lagi perasaan berat setiap kali hari dimulai. Hidupnya terasa sederhana, tapi utuh. Ia membaca ulang beberapa tulisan lamanya. Cerita tentang perempuan yang dulu terlalu lama menunggu. Ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia melihat masa lalu, tapi karena ia akhirnya mampu menatapnya tanpa rasa sakit. Notifikasi pesan masuk di ponselnya. Nama Arman muncul. Terima kasih untuk kemarin. Kirana membaca pesan itu tanpa terburu-buru membalas. Ia tahu pertemuan mereka di taman beberapa hari lalu telah mengubah sesuatu, bukan hubungan mereka, tapi cara mereka melihat satu sama lain. Ia mengetik pelan. Sama-sama, jaga dirimu. Balasan sederhana, tidak dingin, tidak juga membuka harapan. Di kantor, Arman berdiri di depan jendela ruangannya. Email dari atasan masih terbuka di layar.
kita akan melakukan evaluasi posisi kamu bulan depan. Kalimat itu terasa berat, tapi kali ini ia tidak lari dari kenyataan. Ia menarik napas panjang. Beberapa bulan terakhir mengajarinya sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Kehilangan bukan hanya tentang seseorang pergi, tapi tentang kesempatan yang tidak kembali. Ia menatap ponselnya. Chat dengan Kirana masih terbuka. Dulu, ia selalu merasa punya waktu untuk memperbaiki segalanya. Sekarang, ia menyadari bahwa waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Sore hari, Kirana menghadiri acara kecil komunitas penulis. Beberapa orang datang menghampirinya, memuji tulisannya yang mulai dikenal. "Mbak Kirana, cerita kamu terasa nyata banget," kata salah satu peserta. Ia hanya tersenyum. Tidak ada kesombongan, hanya rasa syukur yang tenang. Di sudut ruangan, ia melihat seseorang membaca tulisannya dengan serius. Pemandangan kecil itu membuatnya sadar. Hidupnya telah bergerak jauh dari titik awal cerita ini. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa masa lalu tidak lagi mengikatnya. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Ia membuka album foto lama di ponselnya. Banyak kenangan muncul, tapi kali ini ia tidak mencoba mengulangnya. Ia hanya menatap, lalu menutupnya kembali. Ponselnya bergetar. Pesan dari Kirana masuk. "Aku baru selesai acara. Semoga harimu baik." Arman tersenyum kecil. Tidak ada janji di antara mereka. Tidak ada kata kembali. Hanya dua orang yang akhirnya belajar berdiri di tempat masing-masing. Ia mengetik, "Aku juga lagi belajar." Pelan-pelan, Kirana membaca pesan itu beberapa menit kemudian. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya meletakkan ponsel di meja, lalu membuka laptopnya. Tulisan baru muncul di layar. Karma tidak selalu datang untuk menghukum. Kadang ia datang untuk mengembalikan kita pada diri sendiri. Malam semakin larut, tapi lampu di meja kerja Kirana masih menyala. Jari-jarinya bergerak pelan di atas keyboard. Tidak terburu-buru, tidak lagi dipenuhi kegelisahan seperti dulu. Ia membaca kembali kalimat terakhir yang baru saja ia tulis. "Aku tidak lagi menunggu seseorang untuk menyelamatkanku, karena aku akhirnya belajar menyelamatkan diriku sendiri." Ia tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang akhirnya selesai berdamai dengan masa lalu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arman masuk lagi. "Tulisan kamu, aku baca tadi." Kirana menghela napas pelan. Ia tidak merasa canggung lagi setiap kali nama itu muncul. "Makasih," balasnya singkat. Beberapa detik kemudian, balasan datang. "Aku baru sadar, mungkin ini semua memang harus terjadi supaya aku belajar." Kirana menatap layar ponselnya lama. Kalimat itu terasa jujur. Dulu, ia mungkin berharap mendengar pengakuan seperti itu. Sekarang, ia hanya merasa tenang. Ia tidak menjawab panjang, tidak memberi nasihat. Kadang, seseorang hanya perlu menyadari sendiri. Di rumahnya, Arman menatap pesan yang ia kirim. Tidak ada rasa panik menunggu balasan seperti dulu. Ia mulai memahami bahwa hubungan mereka kini tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia berdiri di depan jendela, melihat lampu kota yang menyala satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa ingin mengejar sesuatu. Ia hanya ingin memperbaiki dirinya sendiri. Karma mungkin tidak datang sebagai hukuman yang keras, tapi sebagai kesempatan untuk melihat kesalahan dan menerima akibatnya. Beberapa minggu kemudian, Kirana menghadiri acara peluncuran buku kecil yang berisi kumpulan ceritanya. Tidak besar, tidak ramai, tapi cukup untuk membuat hatinya hangat. Seorang pembaca datang menghampirinya. "Kak, cerita tentang diam itu rasanya nyata banget," katanya. Kirana tersenyum. "Karena memang ditulis dari hati," jawabnya. Ia menandatangani buku itu dengan tangan yang stabil. Di sudut ruangan, seseorang berdiri cukup jauh. Arman. Ia tidak mendekat, tidak mengganggu, hanya melihat dari kejauhan. Seperti seseorang yang akhirnya memahami batas. Kirana melihatnya sekilas, lalu mengangguk kecil. Tidak ada rasa canggung, hanya dua orang yang pernah berjalan bersama. Dan kini memilih jalan masing-masing. Arman berbalik pergi lebih dulu. Langkahnya tenang, tidak lagi berat seperti sebelumnya. Malam itu, Kirana duduk sendiri di balkon apartemennya. Angin malam terasa sejuk. Kota di bawah terlihat tenang.
Ia membuka laptopnya untuk terakhir kali. Kalimat penutup muncul di layar. Karma tidak pernah salah alamat. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan siapa kita dan kemana kita harus kembali. Ia menekan tombol simpan, menutup laptop, menatap langit dengan perasaan yang ringan. Tidak ada lagi luka yang perlu disembunyikan. Tidak ada lagi harapan yang perlu dipaksakan. Hanya dirinya yang akhirnya pulang pada dirinya sendiri. Dan disitulah cerita ini berakhir bukan dengan balasan yang keras, tapi dengan ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah menyelesaikan perjalanan cerita ini sampai akhir. Dari diam yang penuh luka, hingga tenang yang akhirnya ditemukan. Kisah Kirana bukan hanya tentang karma, tapi tentang keberanian untuk tumbuh dan kembali pada diri sendiri. Untuk kamu yang sudah menonton, merasakan setiap emosi, dan berjalan bersama dari awal sampai akhir. Semoga cerita ini meninggalkan hangat yang sederhana di hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya.